Di jalanan Indonesia, ada dua nama truk di kelas medium duty yang hampir selalu muncul di kepala para pengusaha truk yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama tentu aja Hino Ranger, dan yang kedua adalah pendatang yang mencoba mengejar dominasi itu, yaitu Isuzu Giga. Dan jika dilihat secara teknologi, Isuzu Giga sebenarnya bukanlah truk sembarangan, karena truk ini sudah menggunakan mesin modern dengan konsumsi solar yang terkenal irit, kabin yang nyaman, sampai teknologi common rail yang lebih maju dibandingkan rivalnya. Tapi anehnya sampai hari ini Giga yang terkenal sangat canggih ini masih belum benar-benar bisa menggoyang singgasana Hino Ranger di kelas medium duty truck. Dan kalau dilihat dari data penjualannya, Hino Ranger telah mencatatkan penjualan sekitar 9.242 unit dengan market share 52,7% pada tahun 2021. Sementara Isuzu Giga masih berada di bawah angka 3.000 unit dengan market share sekitar 11% aja. Dan ketika memasuki tahun 2022 saat era transisi Euro 4 dimulai, Hino Ranger justru semakin kuat dengan penjualan 16.411 unit dan market share sebanyak 59,03%. Sedangkan Isuzu Giga hanya mampu menjual kendaraannya di angka 3.370 unit atau sekitar 13% market share. Lalu ke tahun 2023 menjadi momentum terbaik buat Isuzu Giga karena penjualannya melonjak menjadi 4.553 unit atau naik sekitar 34,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun Hino Ranger tetap bertahan di sekitar 16.000 unit dengan market share mendekati 60%. Dan untuk di tahun 2024, Isuzu Giga berhasil terjual sebanyak 4.420 unit dengan market share sekitar 20,5% di segmen heavy duty dan medium duty truck. Sementara untuk Hino Ranger tahun 2024, sayangnya data resmi per model memang tidak dirilis secara detail penuh ke publik seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun Hino masih menjadi salah satu penguasa terbesar kendaraan niaga di Indonesia dan tetap mendominasi segmen medium duty truck berdasarkan data wholesale dan retail kendaraan komersial nasional. Dengan adanya hal ini, tentu aja membuat satu pertanyaan akan muncul tentang Isuzu Giga ini. Kenapa Isuzu Giga masih kesulitan meruntuhkan dominasi pasar Hino di kelas medium duty? Bukannya truk ini terkenal lebih canggih? Jadi alasan pertama kenapa Isuzu Giga masih kesulitan meruntuhkan dominasi Hino Ranger ada pada bagian sejarah panjang dan efek first mover advantage. Yang mana efek ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli hanya dengan teknologi canggih atau promosi besar-besaran. Yang mana Hino Ranger sudah ada di Indonesia sejak era 1980-an lewat generasi lawas seperti Hino FF dan Ranger Classic. Dan sejak puluhan tahun itu, truk-truk ini sudah bisa menguasai jalur Pantura, jalur lintas Sumatera, proyek konstruksi sampai armada logistik antar kota. Akibatnya nama Hino sudah menjadi sangat melekat di kepala masyarakat sebagai simbol truk pekerja keras. Bahkan buat banyak pengusaha Indonesia, membeli Hino itu seperti membeli rasa aman. Karena mereka sudah tahu karakter mesinnya, tahu kelemahannya, tahu cara merawatnya, bahkan tahu harga jual bekasnya tetap stabil. Sedangkan Isuzu Giga yang baru benar-benar diperkenalkan secara masif sekitar tahun 2011 sebagai penerus Isuzu Borneo. Secara umur pasar, Giga tertinggal hampir 30 tahun dibandingkan Ranger. Dan di dunia kendaraan niaga, loyalitas konsumen itu luar biasa keras dan juga sulit ditandingi. Karena pengusaha truk yang ada di Indonesia bukanlah tipe pembeli yang gampang pindah merek hanya karena iklan atau desain baru. Dan mereka akan lebih percaya pengalaman yang berada di lapangan yang sudah terbentuk sejak zaman dulu. Dan karena hal itu banyak pengusaha armada berpikir kalau Hino sudah terbukti tahan dipakai puluhan tahun, kenapa harus ambil resiko pindah ke Isuzu Giga yang baru ada di Indonesia? Dengan mentalitas seperti itu, membuat dominasi Hino sangat sulit digeser di pasar Indonesia. Belum lagi Hino sudah memiliki citra sebagai truk yang cocok untuk medan berat di Indonesia, seperti jalur rusak Sumatera, tanjakan ekstrim di Sulawesi, jalan tambang Kalimantan, semuanya sudah pernah dihajar oleh Hino Ranger selama puluhan tahun. Dengan reputasi seperti ini tidak bisa dibangun hanya dalam waktu singkat oleh truk Isuzu Giga di pasar Indonesia. Kemudian selain dari reputasinya yang sangat kuat, ekosistem mekanik jalanan dan spare part non-resmi yang luar biasa besar dari Hino Ranger ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama kenapa para pengusaha logistik di Indonesia masih memilih truk ini. Yang mana walaupun banyak orang berpikir persaingan truk itu cuma soal tenaga mesin ataupun irit bahan bakar aja, padahal fakta di lapangannya adalah buat para pengusaha logistik, faktor terpenting justru ada di downtime atau waktu ketika truk berhenti operasi karena rusak. Dan disinilah Hino Ranger punya keunggulan sangat mutlak jika dibandingkan dengan Isuzu Giga. Yang mana karena populasinya sangat banyak sejak puluhan tahun lalu, akhirnya tercipta ekosistem mandiri yang sangat kuat di luar dealer resmi. Yang ngebuat hampir semua montir truk pinggir jalan tahu cara membongkar mesin Hino, bahkan di daerah-daerah pelosok atau mekanik kolong sudah tahu dan hafal penyakit umum dari Hino Ranger ini. Dan untuk suku cadangnya, truk keluaran Hino ini juga sangat gampang dicari. Mulai dari part original, OEM, sampai part KW, part-part dari truk keluaran Hino udah pasti tersedia di mana-mana. Semua situasi ini berbeda jauh dengan Isuzu Giga, walaupun jaringan Isuzu terus berkembang dan Isuzu juga punya ribuan parts shop dan juga bengkel berjalan, tapi populasi Giga masih belum sebanyak Hino Ranger di pasaran Indonesia. Akibatnya banyak pengusaha masih merasa Hino lebih aman dipakai jarak jauh karena ketika rusak di tengah perjalanan, peluang menemukan montir dan spare part jauh lebih mudah. Dan fakta uniknya adalah sebenarnya budaya otomotif truk di Indonesia memang sangat mengandalkan bengkel non-resmi yang ada di jalanan. Bahkan banyak armada besar justru lebih percaya montir langganan dibandingkan bengkel ATPM. Dan semua ini dipilih karena sudah tentu biaya lebih murah dan juga pengerjaan akan jauh lebih cepat.
Jadi jika harus dibandingkan dengan ATPM yang harus menunggu part inden sangat lama jika tidak ready, dan yang pasti biaya yang jauh lebih mahal. Kemudian selain dari sejarah dan faktor lapangan yang membuat Hino Ranger ini sulit dikalahkan, teknologi dari Isuzu Giga ini juga bisa dikatakan adalah hal yang sangat krusial dan cukup blunder ketika dipasarkan di Indonesia. Karena ketika diperkenalkan pada tahun 2011, Isuzu termasuk salah satu pelopor yang berani membawa mesin common rail elektronik ke segmen medium duty truck sebelum era Euro 4 diwajibkan pemerintah. Secara teori, common rail memang punya banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem injeksi konvensional. Karena mesin Isuzu Giga ini akan memiliki tenaga lebih halus, emisi lebih bersih, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan performa lebih modern. Tapi masalahnya teknologi modern yang baru diperkenalkan itu terkadang tidak langsung cocok dengan kondisi lapangan yang ada di Indonesia. Di mana pada masa awal kemunculannya, banyak supir dan pengusaha takut dengan mesin common rail karena terkenal sensitif terhadap kualitas solar buruk. Sedangkan di saat itu, solar subsidi di banyak daerah punya kandungan sulfur tinggi dan kualitas yang tidak stabil. Akibatnya muncul isu yang kurang mengenakan dari Isuzu Giga di kalangan sopir, karena ada yang bilang injektor dari truk ini gampang banget mampet, sensor error, tenaganya drop, ataupun biaya perbaikannya mahal karena teknologinya sangat canggih. Walaupun tidak semua isu itu benar, sayangnya persepsi negatif itu sudah terlanjur menyebar dan melekat di kalangan supir truk yang ada di Indonesia. Sementara itu, Hino yang pada masa itu masih menggunakan sistem mekanikal konvensional dengan pompa injeksi manual atau Bosch pump. Walaupun teknologi lama ini memang kalah modern, tapi mesin dengan pompa injeksi manual dari Hino Ranger ini terkenal bandel dan gampang diperbaiki. Dan balik lagi, karakter pengusaha truk Indonesia memang lebih suka sesuatu yang sederhana tapi terbukti tahan banting dibandingkan teknologi terlalu canggih namun beresiko mahal saat rusak. Dan ketika sekarang semua pabrikan sudah wajib memakai common rail karena regulasi Euro 4, trauma masa awal dari Isuzu Giga itu masih meninggalkan jejak di pasaran, yang membuat banyak orang akhirnya terlanjur memberi cap kalau Isuzu terlalu sensitif di bagian common railnya, sementara Hino dianggap lebih tahan disiksa untuk pekerjaan berat. Kemudian hal terakhir yang membuat Isuzu Giga ini sulit mengalahkan dominasi Hino Ranger ada di bagian strategi line up kendaraan yang dipasarkan. Yang mana untuk Hino dengan Rangernya, Hino terkenal sangat pintar membaca kebutuhan pasar yang ada di Indonesia, karena mereka tidak hanya menjual satu jenis Ranger untuk di pasaran, melainkan mereka membuat banyak varian berbeda sesuai kebutuhan lapangan. Di mana Hino Ranger dipasarkan dengan beberapa varian, seperti ada varian untuk kargo panjang di tipe FG, FL, sampai FM. Lalu ada varian dump truck di tipe FG dan FM. Lalu ada varian mixer semen di tipe FM 260JW dan ada sasis khusus karoseri dengan desain semi-assembly di tipe JW, JN, JS atau JP, JD atau JM dan JU ataupun JJ. Dengan hal yang ada ini membuat karoseri Indonesia sudah memiliki template untuk truk Hino Ranger ini, mulai dari karoseri box, wing box, tangki sampai dump truck. Dan hal ini membuat banyak perusahaan besar lebih nyaman melakukan pembelian fleet menggunakan Hino karena prosesnya lebih mudah dan minim eksperimen. Sementara untuk Isuzu, walaupun Isuzu memang terus mengejar lewat varian seperti Giga FX, GX, FVM, sampai GVR, tapi Hino sudah lebih dulu mengunci pasar fleet besar di Indonesia. Tapi ketika sebuah perusahaan sudah cocok dengan satu merek, biasanya mereka akan terus membeli merek yang sama supaya perawatan armadanya tetap seragam. Dan ketika ada satu kontrak perusahaan logistik besar yang ingin menggunakan Hino Ranger ini, perusahaan itu bisa langsung membeli puluhan sampai ratusan unit sekaligus untuk dijadikan armadanya. Selain itu untuk di bagian harga, walaupun Hino Ranger dengan tipe jenis FM280JD dijual dengan harga lebih mahal yaitu sekitar 1,46 miliar, sedangkan Isuzu Giga yang bertipe FVM dijual dengan harga 920 juta sampai dengan 1 miliar rupiah aja. Tapi dengan Hino Ranger, tenaga mesin yang dihasilkan bisa mencapai tenaga di 285 PS dan juga torsi di 834 Nm. Sedangkan untuk Isuzu Giga, truk ini hanya mampu menghasilkan tenaga di 245 PS dengan torsi 789 Nm. Dengan demikian, Hino Ranger walaupun memiliki harga awal yang lebih mahal dibandingkan dengan Isuzu Giga, Hino bisa memberikan tenaga yang lebih besar buat truk yang dipasarkan, yang membuat otomatis bahan bakar akan jauh menjadi lebih efisien, karena mesin tidak harus bekerja sangat berat ketika truk digunakan untuk membawa beban berat ataupun perjalanan jauh. Jadi ya, walaupun Isuzu Giga sebenarnya bisa dikatakan bukanlah tergagal, karena justru sebaliknya Giga adalah salah satu medium duty truck paling modern yang pernah masuk ke pasar Indonesia. Dengan penjualnya yang juga terus naik dari tahun ke tahun, dan Isuzu Giga juga bisa membuktikan kalau pasar mulai menerima keberadaan Giga sebagai pemain serius di kelas MDT. Namun untuk meruntuhkan dominasi Hino Ranger di pasar Indonesia ternyata bukanlah hal yang mudah, karena yang dilawan Isuzu Giga bukanlah cuma produk atau teknologi yang berada di Hino Ranger, melainkan Isuzu Giga juga harus melawan sejarah yang panjang. Yang bisa dikatakan Hino berhasil menciptakan sesuatu yang sangat mahal di dunia kendaraan niaga, yaitu kepercayaan. Dan hal ini ngebuat ketika sebuah merek sudah dipercaya oleh pengusaha armada, posisi mereka akan jadi sangat sulit digeser. Itulah kenapa Isuzu Giga sangat sulit untuk menggeser dominasi Hino Ranger. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.